Nanang Hendy dan Galuh Ciko beserta kawan-kawannya sudah sampai di tempat penggosokan intan. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, Nak, tadi kita sudah ke pendulangan. Kalau Nak, pendulangan intan. Nah, di sini Mama bisa kawal sama Om Pajar. Inya mau gosok intan yang habis didulang tadi, Nak. Oh, iya. Coba kita ke sana lah, melihatlah. Pajar, apa kabar? Baik, ini Ibu. Nah, Mama bawa kekanakan sama Mama iya, mamanya. ada Ciko dan Hendak Hendy. melihat itu Jar, ada penggosokan ya Jar. Oh, tadi ini? kan kami sudah ke pendulangan intan Oh, lelah ya, Bu? Luar biasa sekali. Hanya rekam bubu hanya nak sini nak melihat ya. Oh, gini bisa. Oke, ibu-ibu, adik-adik, selamat datang di Pusat Informasi Pariwisata dan Penggosokan Intan. Silakan masuk. Iya, makasih. Di tempat ini juga menyediakan dan menjual cincin-cincin yang sudah siap pakai dengan hasil gosokan sendiri loh. Wah, cantik-cantik ya cincinnya di Gading Nagalik. Oke, adik-adik, kita sekarang udah berada di dalam. Di sini ada barang display dari Intan sendiri, dan sini juga ada berbagai jenis batu yang ada di Kalimantan Selatan dan juga dari luar daerah. Tapi kita langsung aja masuk ke penggosokan Intan. Oke. Nah, ini dia tempat penggosokan intan yang dikunjungi Nanang Hendy dan Galuh Ciko juga kawan-kawannya. Bagaimana sih cara menggosok intan ini? Silakan sayang, satu ya. Yuk, sana. Oh, sini kita nih ya. Ayo, Ram. Oke, ini adik-adik semua. Ini adalah paman pengrajin dari batu intan. Mungkin ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? Oke, silakan Hendy. Cara menggosok intan ini apa kan? Caranya tuh ya begini, caranya dibuat ke sini, dimasukkan ke sini. Oh, dosen ke alatnya apa lah? Alatnya, ya. Nanti bang lihat Itu kita gosok begini. Nah, Wow, itu proses ya. ya. Cara mengetahui intan asli kadanya niki apa, Paman? Ada alatnya spesial, ada yang alatnya ada spesial mengatakan intan yang asli atau yang bukan, ada alatnya. Memang ada alatnya ya. Ada alatnya ya, ada alatnya. Ya, mungkin Apa bedanya intan Martapura lawan intan yang lain, Mang? Kalau intan Martapura lebih keras cahayanya. Kalau intan yang lain kurang gitu. oh, dari cahaya itu pemenuhan. Cahayanya yang baik Martapura. Kenapa penguji berlian secara profesional, Paman? Kalau itu ada alatnya di di mall tuh ada alatnya, apa namanya tuh? Oh, di toko emang ada alatnya Ada lah. alatnya spesial. Biasanya ngecek berian itu asli atau Ada, ada atau ya. profesionalnya Ada, teman-teman. ya. Oh, ini. Oke. Berapa lama menggosok satu intan telur? Kalau satu biji ini sekitar 2 jam, 3 jam kurang lebih. Satu Tergantung biji. mana. Tergantung kecil besarnya intannya. Kegunaan kaca pembesar itu ke sana? Ya untuk melihat ini secara dekat supaya kelihatan. Oh, biar lebih jelas Lebih kelihatan jelas, tekstur ya, dari ya. brand atau intan dari Ya teman-teman. kelihatan ya. Oke. Kalau gini kan kita nggak bisa lihat. Iya. Kan kecil bentuknya ya. Ya kecil. Oh iya. Habis digosok diapain lagi, Paman, prosesnya? Bisa dibuat cincin, gelang, ya gitu. Motif-motif intan nih ada apa aja? Ada berlian, ada amol, ada tes air gitu bentuknya. Kalau yang biasa dibuat yang begini, yang bulat ini. Oh, yang biasa kayak Yang biasa, yang kebanyakan ini yang dipakai orang. Motif yang paling kali diulah apa, Paman? Tetes air sama amor gitu. Oh, teks air sama amor. Yang Ya. bentuk hati itu ya? Iya, iya. Oh, ini. Oke. Gimana, Hen? Sudah jelas semuanya? Yes, sudah cukup. Oke. Terima kasih Mela atas penjelasannya. Satu kerja kembali, Paman. Terima kasih. Yuk, kita balik lagi yuk.
Setelah tahu bagaimana cara menggosok intan, Nanang Hendy dan Galuh Chiko bersama teman-teman melihat hasil gosokan yang sudah jadi, baik itu batu akik maupun batu mulia. Sekarang Nanang Hendy dan Galuh Chiko ingin mendengarkan sebuah cerita bersejarah tentang batu intan Trisakti. Oke, adik-adik berataan, kita sudah bersama Bapak Burhanuddin dan Bapak akan menjelaskan bagaimana batu intan Trisakti. Silakan Bapak. Ya, kita ucapkan selamat datang di tempatnya penggosokan intan. Itu, nah kita mau menjelaskan bahwa intan itu adalah bahan baku yang dicari orang di Kalimantan Selatan. Di tempat-tempat lain tidak ada. Nah, kita pada tanggal 29 di hari Kamis tahun 1965 itu ditemukan satu biji intan yang besarnya 167 karat di desa Pumpung, Kecamatan Cempaka. Itu yang menemukannya itu ketuanya kemarin yang bernama Matsam. Sesudah itu anggota-anggotanya semua itu terdiri perempuan dan lelaki dinaikkan haji sebanyak kalau nggak salah itu 40 orang. Nah sudah itu lalu diberikan pesangon apa segalanya gitu. Nah itu kira-kira demikian kita jelaskan. Nah sudah itu lalu intan-intan itu kalau yang tadi itu banyak lagi yang kecil-kecil, ada yang 100 karat, ada yang 125 dikasih Galuh Cempaka, ada yang pada tanggal 1 Januari tahun 2008 tadi di desa Antaraku, Kecamatan Pengaron. Itu ditemukan satu intan yang besarnya sepertinya pentulnya bakso seberat 200 karat. Kalau boleh Om lihatkan begini gambarnya. Nah ini, 200 karat. Nah itu belum kita asah. Nanti kalau kita sudah asah lalu disebut orang siap dijadikan perhiasan, disebut orang berlian. Nah nanti kalau sudah jadi berlian itu lalu ada nilai harganya. Nah nilai harganya itu pertama kita melihat daripada warnanya. Yang kedua baru kita melihat daripada cara menggosok. Nah tadi sudah kan melihat cara menggosok? Sudah. Nah jadi kalau gosokkannya tidak bagus maka harganya turun daripada yang standar. Yang potensinya yang ada dari Kalimantan itu beberapa batu. Kalau boleh kita sebutkan, pertama intan. Kalau kita asah itu siap menjadi perhiasan, itu namanya berlian. Yang kedua batu akik. Nah yang ketiga batu akik itu yang baru-baru tadi kan red Borneo. Itu sangat dikenal orang juga. Itu dari Kalimantan. Dan ketiga itu batu kecubung. Selain itu misalnya mata kucing atau cat eye dibilang orang nanti sapir atau blue sapir, nanti bilang orang virus, nanti dibilang orang lagi merah delima atau ruby. Itu dari luar didatangkan oleh pedagang ke Martapura. Lalu diasah di Martapura, siap dijual. Jangan dibilang ini merah delima Martapura, keliru. Kita hanya mengasah. Berapa harganya ini sebiji? Hanya naklah itu sebiji itu hanya memakai timbangan. Artinya 1 karat, artinya 1 biji. Kalau itu misalnya warnanya putih, kada ada tahi lalatnya di dalam, warnanya artinya kada kuning, itu timbangannya kita timbang sekarat, itu harganya sampai 90 juta. Nah, tapi karena apabila kita sama-sama putih, timbangannya sama 1 karat, tapi di dalamnya ada bintik hitam, dibilang orang pasar tuh kan ada tahi lalat. Kalau bilang kita tuh ada kotornya, itu paling harganya 30 juta. Nah, seperti ini contoh. Nah, ini. Siapa tahu kan ikan misalnya anak di bari orang, ini berlian kah, lain kah? Nah, kalau Om ada bisa alat metesnya. Kalau yang benar, ini disentuhkan ya ada naik. Nah, bunyi. Nah ini betul berlian. Nah siapa tahu kan ikan pas karena di bari orang macam ini kan bunyi, ini namanya zircon lah, sintetis. Nah ini sintetis. Ini hati-hati nanti pas ada orang membari misalnya bujur kada datang jawab ada Om kena Om metesakan. Jadi kalau bujur berlian bunyi. Nah
Ini alat penguji profesional tadi ya yang ada. Ini namanya nih diamond selector, artinya ini menguji kekerasannya batu. Jadi kalau batu misalnya bukan berlian, batu kecubung misalnya macam ini, naik juga batu kecubung nih, cuma kalau sama 2 berlian. Nah, naik juga, cuma kekerasan batunya beda. Itulah. Pak, pengunjung yang sering datang ke sini ini dari mana aja Pak yang sering? Ya, misalnya pengunjung itu ada juga yang dari lokal, maksudnya dari Tanah Jawa, dari Banjarmasin. Nah, misalnya Kalimantan, di luar Kalimantan, dan tapi ada juga dari mancanegara, Spanyol misalnya, atau Jepang, atau misalnya Belgia. Kenapa? Karena mana mungkin di sana memperkenalkan ada jual wisata. Misalnya, wah kalau mau melihat menggosok intan adanya di Martapura, Kalimantan Selatan. Lalu orang datang ke tempat kita. Kemarin itu ada yang sampai 3 buah bes bagian lansianya Spanyol. Artinya lansia itu kan lanjut usia, jadi orang tua-tua. Nah, ke tempat kita bukannya membeli, tapi dia melihat bagaimana cara menggosoknya intan. Dari intan menjadi berlian gitu. Ya. Oke, itu penjelasan dari Bapak Burhan. Mungkin kita mohon pamit dulu Pak ya. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, bisa pamit sama Bapak. Nah, dari kami hanya doa aja semoga sukses, panjang umur, sehat walafiat. Amin. Doa semoga sukses dan panjang umur, sehat walafiat. Doa semoga sehat, panjang umur, sehat walafiat. Semuanya anak-anak kita mudahan panjang umur, sehat walafiat, sukses selalu. Semoga panjang umur, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Burhan. Sama-sama. Bapak. Itu dia sekilas cerita tentang sejarah batu intan Trisakti yang ditemukan pada tanggal 26 Agustus 1965 oleh sekelompok pendulang intan di Desa Pumpung. Nanang Hendy dan Galuh Ciko ingin melanjutkan perjalanan ke Pasar Martapura. Yuk kita lihat lagi adik-adik Nagalik. Makasih banyak tadi Lang sudah menjelaskan lawan kekanakan kami juga. Inggih kira Bapak inggih. Cara menggosokkan intan. Inggih Bu, kira Bapak inggih. Jadi kami langsung ini hendak ke pasar, hendak melihat cara penjualan intan di sini kayak apa. Oh, inggih. Dan nukar wadah-wadah khas Banjar banyak loh di situ. Oh, banyak banget di pasar inggih, banyak inggih. Wadah apa malah cari oleh apa? Telepon lah. Oh, telepon inggih. Mungkin makasih banyak lah Bu Ampir sudah berkunjung ke sini lah. Oke, karena jangan jarak ya sini pulang. Kita hodang kita lagi makasih dulu. Enggak, hati-hati di jalan. Iya. Iya. Ya, Waalaikumsalam. Wah. Oke. Iya. Sebelum sampai di Pasar Martapura, Nanang Hendy dan Galuh Ciko singgah ke alun-alun kota Martapura. Mereka bermain-main di Prasasti Intan Martapura. Nanang Hendy dan Galuh Ciko sudah sampai di Pasar Martapura untuk melihat-lihat dan hendak mengetahui batu-batu akik yang ada di Pasar Martapura. Batu apa aja yang dijual di sini, Cil? Macam-macam aja, banyak batunya. Contohnya apa? Batu apa? Ada akik, ada kecubung, jamrut, sapir. Nang rancak di tukari orang mana? Yang rancak di tukari orang batu kita sini jual lagi musim ini red Borneo. Oh, red Borneo kan? Boleh beli batu Borneo-nya. Boleh benar, inya bunga senang kayak ikan jual batunya hendak mereka melihat. Warnanya pink. Belahan mel. Nah, lihatnya jadi tahu batu kita sini nang kayak apa? Bungas lah. Bungas langkar. Yang selain red Borneo ini apa lagi? Banyak ya, itu nah macam-macam batunya. Contohnya tuh nah tampean blue sapir. Biru warnanya. Larang gitu aja lah. Lumayan. Batu yang ada berliannya adalah Cil. Ada, anak melihat kayak kam? Enggak. Ambilan situ nama. Nah, yang ada berliannya bebatu merah ruby. Japeh dulu. Merah apa tadi, Cep? Merah ruby.
Ruby. Ini berlian kita sini yang di Pendulangan situ. Gila, kayak mirip kayak di Pendulangan tuh. Batu kita itu sini. Berapa harganya, Cil? Harganya itu kah? Lumayan ya, 15 juta. Ini pakai berlian loh, jadi larang. Jual 15 juta aja. Nukakan abah kah? Ada. Karena bila gonal hanya bebatu permata lah. Kualitas batunya tuh kayak apa, Cil? Kualitasnya macam-macam juga. Ada yang batu kelas, ada yang sedang. Tergantung batunya. Kualitasnya itu kalau yang sapit, jamrut, ruby itu kualitas batu yang mewah, batu kelas sudah. Tapi bila kayak jenis akik kita sini murah aja. Ya orang dapat di sungai aja batunya digosok, paling ongkos gosok. Kalau batu yang kelas ini dasar memang larang harganya. Batu yang paling laku di sini ini apa, Cil? Iya, berlian Banjar kita tuh Pang, khasnya kita sini loh. Jadi berlian yang paling laku, berlian Banjar yang dapat di Pendulangan toh. Oh, Intan nggak, Cil? Nah, Intan paling payu dah di sini, khasnya kita. Oh, iya. Itu tuh. Ayo, Ja. Ulun hendak terima kasih banyak atas informasi pian lah. Sama-sama. Jadi ulun hendak berkeliling lagi lah. Karena boy abah di sini minta tukaran batu lah. Inggih, karena gampang aja, Cil. Aja. Ya. Ya. Terima kasih, Cil. Cantik-cantik. Si ganteng. Si cantik. Assalamualaikum, Cil. Waalaikumsalam. Bagi penggemar perhiasan dan aksesoris seperti kalung, gelang, cincin, bros, dan lainnya, terutama yang terbuat dari berlian murni, emas, perak, dan berbagai batu permata lainnya, maka Pasar Martapura adalah tempat yang tepat untuk berburu perhiasan. Nah, sampai di sini dulu perjalanan Nanang Hendy dan Galuh Ciko di kota Martapura, Ading-Ading Nagalik. Sekarang saatnya kembali ke kota Banjarmasin. Nah, tadi kan sudah seharian kita berkeliling dari Pendulangan di Desa Pumpung sampai ke Martapura. Padahal di Desa Pumpung itu mungkin Hendy, Ciko belum tahu. Di situ intan terbesar yang sudah pernah ditemukan ada di Desa Pumpung yang tadi pada saat zaman Presiden Soekarno dulu. Namanya Intan Trisakti. Ada beberapa intan lagi yang besar tapi tidak sebesar Intan Trisakti. Nah, tapi sebenarnya itu tadi merupakan suatu proses Hendy, Ciko biar tahu kayak apa ngalihnya orang mencari intan. Banyak yang bisa diambil dari situ, kayak apa orang mencari duit tuh ngalih tepaluh, hujan, bepanas, risiko. Belum lagi Hendy tadi kan lihat dalamnya orang mendulang beberapa meter. Makanya harganya larang. Makanya harganya larang. Lawan intan kita itu intan yang bisa dikategorikan yang terbaik. Pengasahan yang terbagus biasanya diasah di Singapura, bebulik ke Banjar, harganya jadi selangit. Jadi kita harus bangga. Di Kalimantan Selatan itu kekayaan alam. Di samping intan masih banyak yang lain. Kena papa bawa pulang. Nggih, bawa kita lah. Baik itu ke batu bara, ada biji besi. Jadi kita di Kalimantan Selatan ini kada kalah dengan pulau-pulau yang lain. Makanya Hendy sebagai anak putra Kalimantan Selatan harus bangga bahwa kita punya kekayaan yang tidak kalah dengan pulau-pulau yang lain di Indonesia. Intan itu salah satu devisa atau pendapatan daerah kita yang terbesar karena banyak turis lokal, turis-turis mancanegara yang datang ke Banjar hendak tahu cara pendulangan intan tuh kayak apa bentuk lokasinya, cara penggosokan intan, terus cara pemasarannya sampai menjadi sebuah bentuk
berlian yang sangat mahal harganya. Oh iya. Nah, kayak apa Bu Nikam sudah mengerti kalau? Sudah, tapi ulun ngantuk banget, anak kuring sudah. Ih, mama gini mengantuk juga. Iya, kita sih guringan. Kita guling aja sudah gini. Esoknya jangan gak diingat dibawa, ditulislah sudah. Sudah tadi. Sudah loh. Iya. Nah, kapan dikumpulnya? Hari imbah liburan gitu aja. Oh iya. Ayo ay. Iya, sudah ya. Nah, sampai di sini dulu ya ading-ading Nagalik. Jangan lupa saksikan terus Nagalik di episode selanjutnya. Tetap lestarikan terus budaya dan tetap selalu junjung tinggi adat istiadat kita. Sampai ketemu di Nagalik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, 1, 2, 3, action. Bah, kada ingat. Ini hendak kemana? 2, 3, action. Desa apa itu, Mak? Jauh mana? Lawan kampung apa tadi? Nah, jadi Hendy, Ciko, Rapa, Rem. Nah, anak-anak, ini paman kenalakan lawan yang mendulang di sini yang berdua nih. Di sini awas banner sudah mendulang di sini mulai. Nah, pegawaiannya kayak macam-macam di sini. Ada yang menggali lubang, ada yang ngangkut material. Lawan lumpurnya kita, aduh lupa sedikit. Satu, action. Apa ini? Salaman sampai ngomong. Dari makanya rekam bubuhannya anak sini nak melihat ya. Oh, gini bisa. Oke, selamat datang di penggosokan Kadingat. Aduh, Kadingat. Lagi baca koran lah ya, santai-santai sama Hendy. Kenapa, Mah? Ciko. Tahan posisinya, tahan. 3, 2, 1, Bah, tadi isukan tadi tuh tahun ada loh tukas yang pian baris malam Yang mana? yang pian tukarkan dahulu. Oh, yang berlian itu. Ya. Nah, terus? Mama aduk aja. Kayak Kenapa? Ulun hanya ingat. Astagfirullahaladzim. kamu itu kok kajutan. Jangan nyari-nyaring.